Dengan tubuh tegap, rambut jabrik dan juga tatapan tajam, agen Argyle pergi menghampiri seorang wanita cantik dengan gaun emas yang juga sepertinya tertarik dengan pesona gagah dan halode dari agen Argyle. Dan untuk menandakan kalau mereka tertarik satu sama lain, mereka pun Do you do the whirly bird? Must you even ask? walaupun berwajah menarik, si wanita gaun emas itu tahu kalau Argyle adalah seorang agen. Suatu kesalahan besar kau datang ke sini sendirian. Tapi bukan agen rahasia namanya jika tidak punya 1001 cara untuk kabur dan juga partner yang bisa diandalkan. Argyle yang berhasil kabur langsung dijemput partnernya Kiera. Namun sayang si wanita gaun emas menembak dengan babi buta dan salah satu pelurunya mengenai Kiera. Argyle yang berusaha menolong partnernya itu pun mau tidak mau harus menangkap si wanita gaun emas tadi. Karena perintah dari pusat bilang kalau wanita emas itu lebih penting. Dan ketika seorang agen terdesak, sekali lagi selalu ada agen lainnya yang bisa diandalkan. Relax. Ini adalah agen Wyatt, salah satu agen dan juga orang kepercayaan Argyle setelah Kiera. Mereka menginterogasi si wanita gaun emas tadi, Lagrange. Argyle bertanya dari mana dia tahu kalau mereka akan datang. Lagrange langsung meminta HP-nya dan memberikannya lagi ke Wyatt. Wyatt pun langsung kaget dan memperlihatkan isinya yang ternyata sebuah dokumen rahasia tentang semua kejahatan dan juga misi rahasia yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi dunia termasuk Argyle. Atau dengan kata lain, Argyle dijebak oleh bosnya sendiri untuk mencari file rahasia yang Lagrange pegang yang berisi semua data penting tentang dirinya yang gunanya untuk buat dirinya tidak bisa berkutik atau membelot sama sekali. It seems we serve the same master. Namun ternyata semua adegan tadi adalah cerita dari sebuah novel mata-mata rahasia dengan judul Argyle yang dikarang oleh seorang penulis muda jenius bernama Ellie Conway. Saking jeniusnya, buku novel yang sudah masuk ke edisi kelima ini pernah beberapa kali menebak banyak kejadian dan juga kejahatan internasional yang membuat banyak pembacanya merasa kalau Ellie Conway adalah seorang agen rahasia yang menyamar. Tapi Ellie yang bantah itu. Yang dia lakukan hanyalah mengulik dan mencari banyak referensi dari banyak sumber sebagai inspirasi novelnya. Tapi bisa saja kata-kataku barusanlah yang akan diucapkan oleh mata-mata asli. Karena makin hebat mata-matanya, semakin besar kebohongannya. Tapi walau sejenius apapun, Ellie tetaplah seorang penulis pemalu yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk karyanya. Dia banyak mengkonsultasikan tulisannya ke penggemar nomor satunya, yaitu sang ibu. Seperti saat ini, ibunya yang sudah membaca tulisan dari buku terbaru Ellie merasa kalau Ellie perlu membenarkan bagian endingnya yang menggantung dan itu akan membuat banyak pembaca marah. Ellie pun memutuskan untuk pergi menemui ibunya. Dia memilih kereta karena dia juga ingin menikmati perjalanan dan juga mencari inspirasi untuk buku barunya. Namun dengan ketenaran bukunya, tentu saja tidak ada yang tidak mengenal Ellie. Hi. Sorry to disturb. Is this seat taken? Enggak, bukan yang ini. Nah, yang ini. Tapi walaupun terlihat gembel dan tidak terurus, Ellie terkejut karena pria berbau petualang di depannya itu juga salah satu pembaca bukunya. Dan saat si pria gondrong tadi selesai membaca dan melihat foto Ellie di halaman akhir, dia tidak menyangka kalau di depannya adalah penulis novel mata-mata jenius yang terkenal. Pria itu memuji novel Ellie yang benar-benar seperti cerita mata-mata asli. Apalagi saat beberapa kejadian internasional terkuak karena novelnya. Mendengar itu semua, Ellie malah tidak bisa fokus dan terus merasa ia sedang mengobrol dengan Argyle. Apa yang terjadi? Sampai tiba-tiba, So sorry, Miss Conway. Would you mind signing my book? Yeah, Here we go. God, I love this book.
See, I was telling the truth. Seperti tanpa beban, pria tadi bilang kalau Ellie tidak usah takut karena dirinya adalah mata-mata asli. Jadi Nona, duduk saja dan nikmati pertunjukannya. Sementara pria gondrong tadi terus melawan mata-mata lainnya yang tidak ada habisnya, Ellie justru takut, bingung dan halu karena dirinya terus membayangkan orang gondrong tadi adalah Argyle. Di saat itulah Ellie melihat salah satu penggemarnya yang ternyata langsung mengacungkan pistol ke arahnya dan menyebut nama Wild sembari meminta menyerahkan Ellie. Tapi tiba-tiba Ellie pun terbangun dan kaget saat melihat pria gondrong tadi sudah cukuran. Melihat Ellie yang ketakutan, dia meminta maaf dan bilang kalau Ellie bisa percaya dengan dirinya, serta menyuruh Ellie melihat ke layar. Ellie makin kaget saat melihat kamarnya sudah diacak-acak oleh penggemarnya itu. Akhirnya, pria yang sudah bercukur itu menjelaskan. Dirinya bernama Aiden Wild, seorang mata-mata yang sedang menjalani misi untuk mengamankan Ellie dari kejaran sebuah organisasi bernama The Division. Mereka adalah organisasi kejahatan yang benar-benar nyata, dipimpin oleh Direktur Ritter yang bertangan dingin tapi emosian. Kurang lebih begini karakter dari Direktur Ritter. Mistakes were made. It won't happen again. Of that, I'm certain. Ellie tak mengerti mengapa seorang mata-mata dan organisasi kejahatan mengejarnya. Aiden bilang itu semua karena bukunya, atau lebih tepatnya, apa yang Ellie tuliskan semuanya menjadi nyata. Dan Argyle versi nyata adalah dirinya ini. Sekarang, Aiden sedang dalam misi untuk mendapatkan master file dari seorang hacker jenius yang tiba-tiba menghilang setelah mengenkripsi semua data yang berisi segala hal sensitif dari para petinggi dunia dan juga jajaran direksi mata-mata dunia. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui di mana hacker itu dan juga datanya adalah dengan cerita lanjutan dari Ellie. Jadi Nona, kemana kita akan memulainya? Ellie tentu makin bingung, karena untuk menulis dia membutuhkan riset dan juga waktu berbulan-bulan. Dan tetap saja itu hal aneh ketika tulisanku bisa menebak apa yang akan terjadi. Lagian tak mungkin kan kalau aku bilang mungkin saja itu ada di London. Let's start there. Yes. Ta-da. Ternyata Ellie punya fobia naik pesawat. Dengan pesawat yang terus melaju naik, makin panik juga diri Ellie. Tapi segera Aiden menyuruh Ellie fokus kepadanya dan bilang, saat kau merasa takut, ingatlah untuk terus berfokus pada hal yang nyata. Atau hal yang ada di depanmu. Dan ajaibnya, hal itu mampu membuat Ellie tenang. Atau mungkinkah Aiden yang membuat Ellie tenang? Sampailah mereka di London, atau tepatnya di Albert Memorial. Disinilah kata Aiden seharusnya dirinya bertemu dengan si hacker itu, Bakunin. Tapi setelah obrolan terakhir mereka, Bakunin tak pernah muncul lagi. Aiden pun minta Ellie untuk bayangkan apa yang kira-kira Argyle lakukan sesuai di buku terakhirnya. Ellie yang masih tidak percaya kalau tulisannya bisa menjadi nyata pun akhirnya mengiyakan permintaan Aiden. Oke, pertama-tama Argyle datang dan mencoba menunggu berapa lama. Sampai akhirnya dia menyadari kalau hacker yang dia tunggu tidak kunjung datang. Argyle kembali ke mobilnya bersama Wyatt. Argyle bertanya, kenapa hacker itu memberi handphone sekali buang jika dirinya tidak bisa dihubungi dan tidak datang? Wyatt langsung melihat HP itu dan menemukan sebuah chip di dalamnya. Argyle tak mengerti kenapa menaruh chip seharga $2.000 di HP sekali buang. Ada satu kemungkinan. HP ini digunakan untuk melakukan panggilan terenkripsi. Secara teori iya, tapi itu jika si penerima mempunyai cakram satelit yang sama. Dan itulah jawabannya. Bakunin mengarahkan mereka ke satelit yang menghubungkan ke chip HP ini. Tapi saat Aiden mengeceknya, ada 96 satelit yang sama dengan chip HP itu. Dan yang paling dekat dengan lokasi mereka adalah Coburg Street. Ya, sama halnya dengan Pangeran Albert Saxa Coburg. Di saat Ellie dan Aiden menemukan petunjuk baru, Ritter juga sama. Dia mendapat lokasi Ellie berkat para penggemar Ellie yang merekamnya diam-diam. Dan dengan kecanggihan teknologi yang dia punya, Ritter bisa membaca bibir dari Ellie dan menangkap semua obrolan mereka, termasuk lokasi yang baru saja mereka temukan. Sesampainya di alamat yang mereka temukan, Aiden merasa tidak ada apa-apa di sana. Apalagi sekelas hacker kaya raya seperti Bakunin tidak mungkin tinggal di apartemen sederhana ini. Tapi tidak dengan Ellie. Dia merasa ada sesuatu di sana. Dirinya mulai merobek wallpaper apartemen itu, tapi hanya menemukan coretan tidak ada arti. Aiden yang terlihat bosan pun malah menggoda Ellie dengan bilang, ya ada baiknya mereka berdansa untuk mencairkan suasana.
Bersamaan dengan itu, tim khusus dari The Division juga sudah menuju lokasi untuk menyergap dan mengambil petunjuk yang kemungkinan Aiden dan Ellie dapatkan. Dan siapa sangka, mereka menemukan sebuah berangkas yang segera dibuka Aiden. Mereka menemukan beberapa gepok uang, kunci kapal, dan juga buku dengan lambang anarkis di sampulnya. Dan jackpot, buku itu berisi kode enkripsi yang Bakunin tulis secara manual. Di dalamnya, menurut Aiden terdapat alamat IP, identitas VPN, lokasi pengiriman barang, dan semuanya tersandi dengan sangat rapi. Tapi sekarang bukan saatnya memecahkan kode, karena ada masalah besar yang akan datang. What's this? Tanpa sengaja, sebuah flashbang jatuh di dalam lubang persembunyian Ellie. Dan dengan polosnya, dia melempar granat itu ke arah Aiden. I'm sorry. Aiden yang sedikit engap tidak bisa marah karena dia tahu Ellie juga refleks melakukan itu. Tapi karena merasa tidak enak, dia ingin sekali membantu Aiden. Oke, karena itulah Aiden mengajarkan Ellie sebuah gerakan. Sebuah gerakan peremuk tengkorak. Jadi, Aiden meminta tolong agar Ellie memastikan para agen yang sudah jatuh benar-benar sudah mati. Dan tenang saja, kepala manusia itu bagian tulang paling empuk dari tubuh manusia. Twist and crash. Twist. I can't do this. I can't do this. Ellie, what's happening? Ellie yang masih bingung malah terbengong saat melihat sudah banyak agen lainnya yang sudah terkapar kaku. Tapi mendengar banyak suara langkah kaki naik, Ellie tiba-tiba pergi naik ke rooftop. Sesampainya di rooftop, Aiden sedikit bingung dengan palang pintu yang sepertinya sudah disiapkan sebelumnya. Selain itu ada juga perahu karet dengan motor yang tersedia di bawah mereka. Ellie merasa kalau ini semua sudah disiapkan dengan matang oleh Bakunin. Namun ada satu hal yang belum bisa mereka pastikan. Apakah mereka harus melompat atau ada cara lain? Dan ya, sepertinya Aiden menemukan cara lain. Kayak nyaman. Dan setelah itu, mereka berdua pun berhasil kabur dengan selamat. They got away, sir. Malamnya di sebuah hotel murah, tanpa sengaja, Ellie mendengarkan percakapan Aiden dengan seseorang di telepon. Tapi disinilah Ellie jadi tahu kalau sebenarnya Aiden juga ingin membunuhnya. Karena Ellie mendengar kalau dia ingin segera Ellie Conway ditembak di kepala. Aiden ingin semua ini cepat selesai. Karena dia sudah lelah mengurusnya yang seperti ini. Ellie pun segera menghubungi ibunya di rumah. Ellie bercerita kalau dia terpaksa menelpon dari telepon umum karena tidak ingin ada orang lain yang mendengar pembicaraan ini. Ibunya bingung, tapi Ellie terus saja bercerita. Dia meminta ibunya untuk menjemput dirinya di London dan menyewa kamar di hotel tempat biasa mereka menginap untuk bertemu. Melihat ibunya, Ellie pun merasa lega dan mulai menceritakan semuanya. Soal Aiden, bukunya yang menjadi nyata, The Division, Bakunin dan juga buku yang berisi enkripsi data dari banyak hal. Sang ibu pun hanya cengong mendengar anaknya itu nyerocos ngalor ngidul. Sampai tiba-tiba ada suara pintu kamar mereka diketuk dan membuat Ellie panik. Dan ternyata yang datang adalah... Ellie. Kalian bingung? Iya, saya juga. Tapi seriusan, ini adalah ayah dan ibu Ellie. Tapi bagaimana bisa ketua dari The Division yang kejam dan tak kenal ampun adalah ayah dari Ellie? Kalau memang Ellie adalah incaran mereka, bukankah dari awal mereka bisa langsung menangkap Ellie? Ellie pun menceritakan semuanya pada ayah dan ibunya. Tapi yang ada, ibunya pikir Ellie lagi doyan makan kecubung. Sang ayah yang penasaran pun langsung melihat buku Bakunin itu dan melihat dalamnya. Tapi Aiden masuk dan langsung nodong ayah Ellie. Semuanya panik. Ellie histeris ayah ibunya dalam bahaya. Tapi Aiden lebih histeris dan bilang kalau mereka bukan ayah dan ibunya Ellie. You kill me, the division will never stop hunting you. Never. And she's not your... Shut up, Wild. Don't think I won't enjoy killing her. Ellie pun kaget saat tahu ayahnya mengenal Aiden. Dan dia juga kaget saat ibunya berubah aksen menjadi orang Inggris dan menodongnya. Karena panik, Ellie pun mencoba kabur. Segera Aiden mengajak Ellie pergi.
Tapi saat akan pergi, Ellie malah histeris lagi karena kucingnya Alfie ketinggalan di atas. Aiden pun muak dan bilang, kalau memang Ellie lebih memilih mati, silakan kembali ke atas untuk mencari kucingnya. Tapi jika kau ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi, percayalah padaku. Ellie yang selama beberapa hari ini dibombardir dengan banyak kejadian pun mulai kembali berhalusinasi soal agen Argyle yang mengatakan kata-kata pamungkas novelnya. Makin hebat mata-matanya, makin besar kebohongannya. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Keesokan paginya, Ellie dan Aiden pun sampai di sebuah rumah di tengah ladang anggur. Di sana mereka bertemu dengan Alfie. Biarpun punya nama yang sama dengan kucing milik Ellie, Alfie yang ini nggak berbulu. Alfred Salomon, mantan wakil direktur CIA yang biasa dipanggil Alfie. Melihat Ellie yang sedih dan berantakan, dia berjanji kalau segala masalah ini akan segera berakhir. Setelah itu, Alfred pun mengajak Ellie jalan-jalan untuk menghiburnya. Dia pun bercerita tentang hidupnya, kebunnya, dan juga soal apa yang dia lakukan beberapa tahun terakhir. Sampai pada sebuah rumah, Alfred membuat Ellie berdecak kagum dengan ruangan rahasianya yang canggih. Setelah itu, Alfred tiba-tiba bilang, sekarang, biar ku perkenalkan agen Argyle yang asli. Welcome back, Agent R. Kyle. Dan iya, agen Argyle yang Ellie buat selama ini adalah dirinya sendiri, agen Rahel Kyle. Atau jika disingkat dalam bahasa Inggris, Argyle. Ya, kalian ngerti lah, Argyle, ya pokoknya begitu. Dan semua hal yang Ellie tulis di novelnya adalah pengalaman hidupnya sendiri. Ellie segera keluar dan marah-marah ke Aiden. Hal aneh macam apa lagi yang Aiden dan Alfred lakukan dengan mengatakan kalau dia aslinya adalah seorang agen mata-mata yang sedang menyamar. Aiden yang sudah pusing dengan rengekan dan juga teriakan dari Ellie pun mau tidak mau harus menyadarkan Ellie dengan cara yang agak keras. Au revoir. Hi, Rachel. Dan akhirnya, Aiden pun menceritakan semuanya. Ellie Conway, atau agen Argyle, seorang agen lapangan terbaik yang pernah dilatih CIA. Sama halnya seperti Argyle dalam buku. Ellie juga punya orang yang bisa diandalkan. Aiden yang dia sebut Wyatt dalam novelnya dan juga Kira. Yang ternyata memang benar-benar mati tertembak di jantungnya saat misi mereka di Yunani waktu itu. Ellie kaget mendengarnya, apalagi saat tahu kalau Kira memang benar-benar mati. Padahal sebelum ini, dia ada niatan untuk menghidupkan Kira kembali di buku ke-6. Berdasarkan teori gila salah satu fansnya. Selain itu, Aiden tidak segera menolong Ellie karena The Division benar-benar menjaga Ellie dengan ketat. Namun selama 5 tahun terakhir juga, Aiden selalu mengawasi Ellie dari jauh. Aiden juga tidak bisa bilang semuanya langsung kepada Ellie. Karena jika memori Ellie tidak digali dengan perlahan, yang ada semua memori lamanya akan hilang. Tiba-tiba Alfred manggil mereka semua. Ternyata Alfred berhasil memecahkan kode dari Bakunin. Kode itu berisi sebuah alamat lokasi dan juga nama seseorang. Sabah Al-Badar, sang penjaga. Jika dalam Al-Quran menjaga rahasia adalah tugas dan amanat dari ilahi, dan jika mengungkapkannya adalah sebuah dosa besar, maka Sabah Al-Badar membawa amanat itu ke level selanjutnya. Berkas induk yang mereka cari berada di dalam penjagaan Al-Badar. Harusnya hal ini mudah, karena Bakunin bilang kalau berkas ini hanya boleh dipegang oleh satu orang, yaitu agen yang bersepakat dengannya dan juga teman lama dari penjaga, Rahel alias Ellie. Tapi tidak. Karena Rahel atau Ellie yang sekarang bukan lagi agen seperti yang mereka kenal dulu. Dengan segala gestur gampang paniknya, Sabah akan tahu kalau ada yang aneh dengan dirinya. Tapi dengan penuh keyakinan, Aiden bilang, kalau dirimu bisa menjadi seorang penulis selama 5 tahun, harusnya menjadi dirimu yang dulu untuk semalam adalah hal yang mudah. Looking good. Namun tetap saja, Ellie panik dan bingung karena dia merasa hal ini terlalu menyeramkan. Dan akhirnya sebagai partner yang baik, Aiden mencoba mencairkan suasana dengan sementara itu di ujung jendela, Sabah memperhatikan mereka dan menyuruh anak buahnya menyetop keintiman mereka berdua. Ellie pun dipersilakan masuk menemui Sabah. Di dalam, Sabah menatap dalam-dalam mata Ellie. Dia masih tidak percaya kalau selama 5 tahun ini Ellie berhasil menyamar dengan sempurna. Bahkan novelnya benar-benar laris. Tapi ada yang Sabah curigai. Dia tidak melihat kepura-puraan dalam semua tindakan yang Ellie lakukan. Seolah-olah itu memang hidup Ellie.
Dan agen Rahel yang dia kenal dulu tidak pernah ada. Ellie yang panik kembali melihat bayangan Argal yang berkata, "Kau sudah tidak membutuhkanku, karena aku adalah dirimu." You tend not to give a shit what a bottom feeder like yourself thinks about anything. Saba yang melihat Ellie berubah menjadi Rahel yakin kalau wanita di depannya ini memanglah agen Rahel. Agen paling ditakuti dan disegani di seluruh dunia mata-mata. Dia segera menyerahkan kotak titipan bakunan ke Ellie dan mempersilahkan Ellie mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Ellie pun senang karena berkas induk itu memang berisi data-data kegiatan kotor milik para petinggi dunia dan juga organisasi mata-mata. Namun tiba-tiba tatapan Ellie berubah. Dia segera menghampiri Aiden, tapi dikejutkan dengan kedatangan ibunya atau lebih tepatnya Dr. Vogler. Dr. Vogler masih hidup karena dirinya waktu itu memakai rompi anti peluru. Lagian jika Aiden ingin menghabisi dirinya, sepertinya pasukan Al-Badr akan lebih cepat menghabisi mereka. Mereka pun memilih mengobrol sambil ngeteh. Tanpa basa-basi, Dr. Vogler berkata, "Pasti Ellie sudah melihat isi berkas induknya kan? Dan pastinya Ellie sudah melihat apa yang ada di dalamnya juga bukan? Berarti kau sudah tahu siapa yang punya bakunan kan Ellie?" I killed Bakunin. Iya benar, ternyata selama Ellie masih menjadi agen, dia bekerja di bawah The Division dan juga bersama Aiden. Atau dalam artian, Ellie adalah seorang agen ganda. Aiden tak terima dan berkata pasti itu semua bohong dan itu pasti ingatan buatan dari The Division. Namun belum sempat beraksi, mereka semua pingsan.